Imli sangat terluka melihat kondisi Aryan dan meninggalkan rumah sakit sambil menangis. Aditya datang dan bertanya pada Sundar, "Di mana Imli?" Sundar berkata, "Dia baru saja pergi ke kuil untuk mendoakan Aryan." Imli tiba di kuil dan berdoa. Aditya datang dan mendekati Imli. Imli menyuruh Aditya untuk pergi dari hadapannya. Aditya berkata, "Aku tidak akan membiarkan kamu berdoa untuk Aryan. Aryan tidak pantas menerimanya. Aryan, kau tahu, adalah pria bermuka dua." Imli memperingatkan Aditya agar berhenti menghina Aryan. Aditya berkata, "Aryan adalah pengkhianat seperti Malini." Aditya menunjukkan bukti Aryan berkhianat pada Imli dan menjelaskan bagaimana Aryan mengkhianati Arvin dan menjadi korban kemarahan publik dan dibakar hidup-hidup. Aditya berkata, "Aku pergi untuk meliputkan cerita dan mencoba menyelamatkan Arvin tetapi gagal. Aryan menyalahkanku dan memintaku bertanggung jawab atas kematian Arvin. Aryan ingin membalas dendam padaku dengan cara apapun termasuk memanfaatkanmu, Imli." Narmada menelpon Imli dan memberitahu Imli bahwa Aryan sudah sadar. Imli mengembalikan berkas Aditya. Imli berkata, "Aku hanya percaya pada Aryan karena Aryan menghormati dan selalu mempertaruhkan nyawanya untukku." Imli pun pergi menemui Aryan. Imli tak sengaja bertemu lagi dengan Aditya. Aditya bertanya, apakah Imli sudah menanyai Aryan? Imli berkata, "Tidak." Aditya menarik tangan Imli. Imli peringatkan Aditya untuk tidak menyentuhnya dan berkata, "Lepaskan aku hanya percaya pada Aryan. Aku tahu Aryan tidak akan pernah melakukan itu." Aditya memegang tangan Imli dengan sangat kuat. Aryan berjalan keluar dari kamar rumah sakit dan terkejut melihat Aditya memegang tangan Imli dengan paksa. Aryan langsung meninju Aditya dan berkata, "Kamu telah membunuh Arvin dan sekarang mencoba untuk membunuh saudaraku lagi dengan laporan cuaca yang salah." Imli terkejut mendengar Aryan dan berpikir Aditya benar. Arpita dan Narmada datang dan menghentikan Aryan. Narmada kemudian membawa Aryan pergi. Imli kembali ke rumah dan ingat kata-kata Aditya bahwa Aryan memanfaatkan Imli untuk membalas dendam pada Aditya. Aryan melihat Imli dan mengatakan, "Kamu kenapa?" Imli bertanya, "Apa kamu benar-benar ingin membalas dendam pada Aditya dan menganggap Aditya bertanggung jawab atas kematian Arvin?" Aryan mengatakan, "Itu adalah moto hidupku. Aditya bertanggung jawab atas kematian Arvin dan tidak ada yang bisa menghentikanku dan membalas dendam pada Aditya." Imli terkejut mendengar perkataan Aryan. Di tempat lain, keluarga Tripati berkumpul untuk sarapan bersama. Arpita memberitahu keluarga bahwa Imli akan mengunjungi mereka untuk makan malam setiap hari. Keluarga Tripati merasa senang mendengarnya. Inspektur tiba-tiba datang untuk menangkap Aditya. Keluarga terkejut dan bertanya, "Apa kesalahan Aditya?" Inspektur mengatakan, Aditya memberikan laporan cuaca yang salah di saluran berita dan membuat banyak orang terluka. Pankaj mengatakan, Aditya masih tahap belajar dalam pekerjaannya. Inspektur mengatakan, "Kami punya bukti kesalahan Aditya. Selain orang tak dikenal, pemilik Baskas, Tims dan saudara perempuannya sangat menderita karena pelaporan cuaca yang salah." Aditya bertanya, apakah Aryan yang melaporkannya? Lalu pergi bersama inspektur. Aryan memanggil rapat tim. Imli berdiri di samping bersama para pekerja magang. Aryan meminta para pemagang duduk, tapi tidak dengan Imli. Aryan berpikir jika Aditya ditangkap, keluarga Tripati akan mencoba menghubungi Imli. Jadi dia meminta semua orang untuk singkirkan ponsel mereka. Karena Aditya tidak ingin ada gangguan, Aparna menelpon Imli. Imli mencoba mengangkatnya, tetapi Aryan menghentikannya dan bertanya tentang wawancara Imli. Imli mengambil ponselnya dan pergi. Imli mendengar karyawan Departemen Cuaca bergosip bahwa Aditya ditangkap karena laporan mereka yang salah dan menyalahkan Aditya. Imli marah pada mereka, lalu bergegas ke kantor polisi dan memberitahu inspektur bahwa dia akan membuktikan Aditya tidak bersalah. Reporter berbondong-bondong masuk dan menuntut untuk mengambil tindakan tegas terhadap Aditya karena mencoreng citra jurnalis dengan laporannya yang salah. Presiden Serikat Jurnalis masuk dan mengutuk Aditya karena laporan yang salah dan melarang Aditya membuat berita lagi selama 10 tahun. Reporter menuduh Aditya sebagai pembunuh.
Aditya lepas kendali dan berkelahi dengan reporter. Aparna panik dan meminta Emily untuk menyelamatkan Aditya.